Kapan lo? Lo anak mana? Gitu. Aku masih ingat banget. Aku pelayanan di tempat-tempat gitu tuh. Ya nggak ada yang peduli. Terus untuk di dunia sekuler nih. Ya. Pernah nggak sih aku tertarik buat mencoba gitu? Hadirat Tuhan, pengurapan tuh sesuatu yang nggak bisa dipalsukan. Ya. Kalau kamu nggak menghidupinya, ya nggak bakal bisa gitu loh. Oh Kiki, ini jujur kan aku tahu Ko Kiki ini kan waktu di GMS. Ya. Ya kan? Itu awal-awal aku masih SMP katanya. Masih belum ada GMS Live ini tapi album GMS Live masih belum ada. Iya, albumnya belum ada. Nah, terus waktu itu Ko Kiki masih sering ngisi banget di GMS Cempaka Surabaya. Ya. Nah, terus gak lama keluar album Higher pertama. Wih, itu gila. Aku langsung borong tuh langsung. Masih ingat lagunya? Langsung You take me higher, higher than Ah ya, you take us higher. Ih, enak banget loh itu lagu. Awas copyright. Jangan dia. Oh iya. Jangan banyak ya, copyright. Dan itu enak banget loh. Itu sealbum hampir semuanya enak. Semuanya enak sih, bukan hampir sih. Semuanya enak sih itu. Bener-bener itu 3 album dari Higher, terus More Like You, terus I Declare itu masterpiece semua sih menurutku. Tapi yang paling mungkin karena pertama ya, first album yang Higher itu. Terus ya kan tahunnya dari itu. Terus gak lama Ko Kiki pindah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Hijrah, ya. Di GMS Surabaya kan sudah jadi icon. Terus kenapa kok dari icon Surabaya nih kok tiba-tiba Ikonnya gini ya. Ikon Surabaya. jadi ke Jakarta. Paham nggak ya? Maksudnya udah nyaman lah. Maksudnya udah nyaman. Pasti udah nyaman dengan posisi gini. Iya, benar. Tapi kenapa kok ke Jakarta gitu? Banyak orang. Nah, itu. Karena aku ngelihatnya Indonesia, gitu loh. Karena aku tuh ngelihat generasi berikutnya. Aku ngelihat tubuh Kristus. Waktu itu jadi 2013 itu kan aku bikin Unlimited Worship Conference di Jakarta. Jadi aku ngelihat itu setelah selesai acara itu banyak orang tuh kontak aku. Itu posisi belum pindah masih ya? Belum pindah. Cuman bikinnya di Jakarta. Bikin di Jakarta aja. Mereka ngomong bisa nggak training gereja kami dengan lebih intens? Waduh, nggak bisa. Aku tinggal di Surabaya. Kita cuma bisa bikin event. Jadi nggak bisa yang cuma sekedar inspiring, motivating. Harus ada pemuritannya istilah gitu loh. Terus yang kedua juga ada satu nubuatan sih dari Cindy Jacob kan, dia ngomong tentang di Indonesia ini akan dibangkitkan 24 jam worship, pondok daud gini-gini lah. Dan akan dari Indonesia akan mengutus banyak misionaris musik ke Timur Tengah gitu. Timur Tengah. Keren banget karena kata-kata itu nubuatan itu, tapi aku nggak dengar directly dari Cindy Jacobnya. Aku dengerin itu waktu aku lagi di Solo. Tapi ketika perkataan itu disampaikan, itu kayak my spirit itu benar-benar kayak burning gitu loh. Nangis aku nangis terus aku ngomong Tuhan, here I am, send me. Pakai aku Tuhan buat Indonesia. Sekalipun aku tahu aku nggak punya banyak hal, tapi paling aku pakai aku udah. Aku mau Tuhan, pakai aku mau Tuhan. Hanya sudah. Terus aku mikir, wah ini berarti harus bikin sebuah training center nih, gitu. Ya udah, akhirnya aku mikir-mikir. Rasanya memang harus di Jakarta. Aku ngobrol panjang sama beberapa orang, nggak langsung tiba-tiba kayak memutuskan pindah ya. Aku ngobrol sama waktu itu sama, jadi aku tuh punya papa rohani selain papaku sendiri. Satu lagi itu Pak Victor Faraknimela, pendeta dari, dia tinggalnya di Belanda, orang-orang Surabaya sebenarnya. Aku tanya sama dia, Om, Kiki tuh planningnya gini-gini, what do you think? Ya, dia ngasih beberapa masukan. Kalau kamu memang mau impactnya lebih luas dan ya orang-orang memang ada di sana, ya kamu pindah di Jakarta gitu. Tapi gimana Om gini? Jadi waktu itu juga kayak di persimpangan ya nggak jelas segala sesuatunya, blur banget. Sampai akhirnya aku tuh proses mau pindah ke Jakarta itu ngobrol dengan gembala di Surabaya juga, panjang itu ngobrolnya. Awalnya ditolak kok, nggak boleh berangkat. Waktu itu kan aku kan di atasku ada Chief Happy, ada Komil.
Ya kan, mereka berdua yang jadi pemimpinku, ya aku ngobrol sama mereka. Apalagi posisi istriku tuh kan sekretarisnya Komil. Oh iya. Iya kan, jadi harus ngobrol dong sama pemimpin gimana. Pertama, Komil. Gua aja orang Jakarta pindah Surabaya, lu ngapain dari Surabaya pindah ke Jakarta? Lu udah ngitung belum tuh ongkos tol berapa? Lu tau nggak living cost-nya tuh di Jakarta tuh gimana? Udah lagi, gua aja Jakarta pindah Surabaya kok. Nih, tetep gue bisa jadi dampak. Lu cari apa sih di Jakarta? Gitu. Dibantai udah. Tapi ketika doa lagi kok kayaknya Tuhan taruh nih. Komil akhirnya ngomong gini, udah kalau kamu merasa mendapat itu, berangkat ke Bukit Doa di sana. Seumur-umur aku nggak pernah. Jujur kalau kita aja, siapa yang untuk mendapatkan tuntunan Tuhan sampai berangkat sendiri ke Bukit Doa untuk doa, nginep sana semalaman. Tapi hari itu aku benar-benar melakukan itu. Paling ya kita retreat gitu ya. Ya, tapi benar-benar ini sendiri. Ini sendiri, nggak ada Sendiri. karena retreat, nggak ada yang benar-benar berangkat ke sana sendiri sama istri, doa di sana. Wah, nyari Tuhan, maunya apa Tuhan, sampaikan hatinya. Di sana baca firman, dapatnya tentang Abraham. Nah, hari-hari itu tuh firman tentang Abraham itu kuat banget. Aku tuh pergi ibadah manapun juga ketemunya tentang Abraham. Firman itu bisa tentang Abraham. Lucu kan? Artinya apa? Diberkati jadi berkat. Ya kamu bakal cuma dibuka selangkah demi selangkah, kamu gak bakal lihat the whole picture-nya, kamu gak bakal tahu gitu. Terus sampai akhirnya ya berani melangkah, pindah ke sana. Nah, singkat cerita akhirnya kan ada beberapa peneguhan yang aku dapat. Balik ke poin tadi, hari ini baru aku bisa ngomong why Jakarta. Ya karena memang kalau aku lihat ya para pelaku industri di sana, orang-orang yang memang punya influence secara masif ya di Indonesia hari-hari ini kalau bicara tentang worship, ya kebanyakan ada di Jakarta. Community-nya ada di sana gitu loh. Terus resources-nya ada di sana gitu. Jadi dan kalau sekarang aku cuma bisa ngomong ya why Jakarta, ya mungkin akhirnya aku cuma bisa ngomong ya dari buahnya kamu akan mengerti gitu loh. Dulu juga aku nggak ngerti. Dulu aku merasa bahwa udah cukup nyaman kan di Surabaya. Iya benar. Tapi sekarang ketika udah dibawa ke Jakarta, aku ngerasa dari hidupku sendiri aku jadi bentuk banyak hal, tapi dari pembentukan ini buahnya jadi semakin luas. Gitu loh. Gitu. Jadi dan kepercayaan orang-orang luar biasa banget gitu loh hari-hari ini gitu. Jadi ya why Jakarta, aku lihat ya mungkin Tuhan mau tempa aku memasuki bukan cuma kolam rumahan, tapi masuk di samudra luas, ketemu dengan banyak ikan besar yang bisa makan kita. Tapi kita jadi kuat. Saya di Jakarta tuh nggak gampang beneran. Aku 2 tahun waktu itu kan udah mau pulang. Sempat mau pulang. Mau pulang beneran. Kenapa kok mau pulang? Nggak tahan. Nggak lihat apa-apa. Parkirnya mahal. Serius. Tolnya mahal. Karena mallnya hitungannya per jam. Ya, maksudnya secara biaya itu juga berat. Jakarta berat jauh sama Surabaya jauh. Karena gini loh. Ya lu gue, lu siapa? Ya. Gitu. 2 tahun tuh individu banget. Kayak ya aku cuma menjalani rutinitas sebagai seorang part-time, sisanya ya udah berkarya aja, tapi ya gitu-gitu doang, nggak ada sesuatu yang signifikan. 2016 mau pulang tuh karena waktu itu kan aku kan partner sama temanku Ucup. Terus tiba-tiba kantornya itu habis, nggak bisa dipakai lagi. Aku mikir habis kontraknya bubar sekalian deh. Nah, oke. Nah ketika momen bubar itu aku ngerasa apa pulang aja ya, rasanya udah cukup deh 2 tahun berjuang di Jakarta nih. Aku udah mau cari rumah daerah-daerah yang nggak jauh dari sini lah, ke mana, ke daerah belakang dia istana gitu. Ditemenin sama Kodani Asunato. Dia tahu, dia saksi itu. Aku udah cari rumah, udah mikir udah pulang. Tahun berapa itu? 2016. 2 tahun berjuang, 2016 mau pulang. Terus tiba-tiba istriku ngomong gini, kamu tuh loh nulis lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang. Jelek lagi. Itu kayak ditampar-tampar kan. Bener juga ya. Belum menang lagi. Istriku tuh, aku tajam gitu omongannya. Itu jadi kayak apa, tamparan keras kan. Habis itu, ya udah, bener ya, nggak jadi pulang ya. Kamu dulu kan yang selalu minta pulang gitu. Sekarang nggak, fight ya udah. Dari situ akhirnya
satu persatu pintu Tuhan buka. Dari nggak punya tempat tiba-tiba bisa punya tempat di Plaza Indonesia. Ya, setelah di situ ya Terus aku kan resign juga dari part-timer ya. Aku fokus. Semenjak fokus itu tiba-tiba satu persatu tuh beda. Oh. Gitu. Tapi itu kan proses panjang. Kamu nggak bakal. Dan tidak mudah. Kamu nggak bakal. ceritanya Kamu nggak bakal buat, biar aku saja. Iya, dari. Iya lagi. Gitu. Iya. Jadi ya seru lah kalau ngomongin ceritanya banyak ya. Berarti kan soalnya dulu kan Ko Kiki di sini waktu di Surabaya kan siapa sih nggak kenal Ko Kiki gitu loh. Banyak lah nggak kenal ngawur. Loh, tapi kan udah jadi gara-gara album ini kan gila udah banyak yang kenal gitu loh. Tapi di Jakarta berarti nggak recognize ya orang-orang. Enggak ya. Sorry Jakarta itu dari adalah dulu ya. Kejam. Iya. Luas Jakarta itu kejam. siapa lo? Lo anak mana? Gitu. Aku masih ingat banget. Aku pelayanan di tempat-tempat gitu tuh. Ya nggak ada yang peduli. Aduh. Ya kalau sekarang ya aku tahu sih namanya manusia kan melihat rupa ya. Ya. Gitu loh. Maksudnya setelah ada prestasi misal Baru, wah ini 2 kali nominator ya. Boleh dari respect. Gitu tapi sebelumnya ya tapi aku bersyukur aku dibawa ke titik rendah itu malah ketika aku mendapatkan pencapaian itu. Bukan sesuatu yang menyilaukan aku. Ya, karena udah pernah Karena udah ada di titik rendah ya. Pernah Jadi ketika mendapatkan itu tuh aku cuma bisa ngomong Ya. ini Tuhan. Justru karena karya-karya besar itu lahir dari pergumulan ya sebenarnya. Justru andaikan ke Jakarta tiba-tiba langsung wah gini-gini macam-macam mungkin ya itu tadi. Beda, jadi songong. Jadi ya itu. Jadi songong nggak bisa diomongin, nggak bisa diatur. Bersyukur aku ada di titik rendah itu jadi paling enggak mentalnya sudah terlatih sebagai mental hamba. Dan sadar bahwa semua pencapaian itu cuma titipan, itu anugerah Tuhan. Jadi santai, beneran. Aku tuh belajar bener-bener santai. Jadi orang tuh kayak kadang-kadang malah nggak enak terlalu kayak di gini-gini. Santai aja. Ya. Santai aja. Karena waktu santai, Santai, bener ya. Oke. Rasanya pesawatnya itu deh Itu udah dulu lah ya. Itu aja ya. Terus Koko kan di rohani ini kan bisa dikatakan kalau dari ukuranku ya bisa dikatakan sukses nih kalau di rohani. Orang sudah mulai recognize semua sih di Indonesia nih nama Franky Kunchoro. Terus untuk di dunia sekuler nih, pernah nggak sih Koko tertarik buat mencoba gitu? Entah itu dari single awal-awal. Aku kan tahun lalu kan bikin lagu cinta. Yang nyanyiin Marsha Manopo sama Cinta Rosari. Itu lagu cinta pertama kali. Judulnya Satu Selamanya. Oh iya Satu Selamanya tuh. Satu Selamanya. Kan nyoba. Nah kalian tahu itu buat aku itu benih. Nah kalian sekarang ngerti kan? Bahwa aku selalu berani mencoba dari benih. Lagunya sampai booming gimana? Enggak, biasa aja. Beda sama kayak lagunya Om Sydney. Tapi paling enggak aku enggak takut untuk mencoba. Aku nggak takut untuk minta support. Waktu itu kan aku kan ngomong sama timnya Insight. Aku kan sama mereka deket banget ya. Gue ada lagu baru nih, mau nggak diproduce? Bantuin gue ada budget, lu bantuin budget gue lah. Tapi lagunya aku mau kasih buat mereka. Gitu. Udah. Jadi mereka diundang jadi project. Aku tahun lalu juga berarti bukan tahun lalu tapi 2 tahun lalu, berarti waktu pandemi itu aku collab sama Badai Krispati. Bikin lagu judulnya Baik Bagiku. Berani aja nyoba. Berarti udah ke Badai ini berarti kan udah masuki ranahnya udah beda nih. Iya. Penulis gila sih itu. Terus legend juga dia. Terus abis itu terakhir bikin musik sama Ronald Steven. Itu kan udah ranahnya sebenarnya kan Asian Games. Jadi buat aku sih kalau aku malah kerinduannya masih gimana melibatkan orang-orang yang lebih profesional di bidangnya mereka untuk membangun kembali ke rumah Tuhan. Gitu. Kalau aku lebih ke sana sekarang. Jadi dan nanti mereka ketika dibangun malah mereka bisa dikirim lagi untuk jadi berkat ya dampaknya lebih luas. Gitu. Tapi menurut aku sih sekarang ya jujur aja nggak ada bedanya itu antara karena ranahnya udah ranah YouTube ya. Iya. Kalau dulu kan lagu rohani itu dikotakkan dengan toko. Pondok Pujian, Maranatha, tokonya Metanoia. Ya paling yang bisa ngejual yang lebih ini kan nggak semuanya juga masuk ke Distara waktu itu. Oh ya Distara ada. Tapi sekarang dengan era YouTube,
Buat aku sih, I think udah nggak ada border antara lagu rohani nggak rohani. Udah sama. Kamu bisa surfing kemanapun juga yang kamu mau. Iya. Istilahnya showroomnya sama kok, semua orang bisa denger kok, gitu. Cuman beda lirik doang mungkin ya. Beda dari doang dan menurut aku ini malah momentum. Jadi menurut aku nggak harus berangkat ke sekuler untuk bisa punya dampak yang lebih luas. No, kita stay di panggilan kita aja. Oke. Dan lagu kita tetap bisa jadi berkat kemana-mana kok. Dan lucu loh, kadang-kadang ada orang-orang yang contoh si Doni Sibarani, vokalisnya ada band di Bebek untuk, duh aku diberkati sama lagu mulu bro, gitu. Kita bisa connect dengan orang-orang Islam ini nggak pernah terpikirkan. Iya. Gara-gara karya kita. Yang dulunya justru mungkin masih ingat ya, kita dengerin lagu-lagunya dulu, ngefans sama mereka. Iya. Ketemu akhirnya. Iya, lagi ngaturnya kapan misalnya kayak collab sama si Doni dan segala macam. Cuma tapi poinnya adalah kita harus ngerti calling kita di mana. Fokus aja. Kalau masalah yang lain-lain santai kok gitu. Nggak harus untuk bisa menjadi dampak di sana, nggak harus. Mungkin lagu kita yang bakal nongol di sana, tapi mungkin yang membawakan orang lain juga nggak apa-apa kan. Iya. Gitu. Nggak harus kita yang berangkat ke sana sendirian gitu. Bisa jadi kita yang equipping orang dan akhirnya mereka diutus untuk menjadi dampak di sana juga nggak apa-apa juga. Gitu. Ya nggak harus kita yang terjun kan ya. Nggak harus kita yang terjun. Mungkin kita bisa jadi penyemangat atau support Iya, sistem. gitu pun juga nggak apa-apa gitu loh. Terus kalau secara moral mungkin ya. Ya. Tantangannya apa sih, jadi penyanyi rohani dibanding penyanyi sekuler itu apa? Buat aku pertama tantangan paling besar ya. Jaga hidup. Jaga hidup. Jaga hidup, jaga hati. Karena ketika kita tuh ada di dunia pelayanan ini nih, modalnya nggak cuma modal karya, ini modal kehidupan. Itu untuk benar-benar bisa membangun kehidupan pribadi. Kita tuh seringkali ya nggak bisa dipungkirin ya, hidup kita di depan orang sama di belakang orang tuh kita bisa jadi dua orang yang berbeda. Iya. Ya kan. Tantangan terbesar menurut aku tuh gimana kita tetap asli. Yang orang lihat, ya orang nggak lihat, ya inilah saya. Itu tantangan kita. Jangan sampai kita di depan memuka orang tapi ternyata di belakangnya nggak karu-karuan. Luarnya dilabur putih, bersih, dalamnya ternyata tulang belulang. Iya. Tapi memang kelihatannya kok secara moral lebih susah jadi penyanyi rohani ya, karena memang harus jaga banget. Kalau sekuler kan mungkin kita rock and roll udah, whatever, ini orang bakal suara bagus, karya bagus. Bakal lihat karyamu, tapi ya enggak juga ya. Orang tetap akan lihat attitude juga lah. Ya. Tapi kadang-kadang ya memang kadang-kadang ada posisi di mana ada merem. Ya hidupnya rock and roll tapi karyanya memang keren sih. Iya. Gitu. Selama dia bisa tetap profesional dalam bidangnya juga nggak apa-apa. Gitu. Hidupnya memang rockstar banget dalam tanda kutip ya. Iya. Tapi memang karya itu masih oke. Tapi kalau di rohani itu aku ngerasa tuh nggak bisa. Gitu. Orang sejeli itu ngelihat soalnya. Nggak bisa karena hadirat Tuhan, pengurapan itu sesuatu yang nggak bisa dipalsukan. Ya. Kalau kamu nggak menghidupinya, ya nggak bakal bisa gitu loh. Nah Tuhan tuh kan bisa melihat di tempat yang nggak manusia bisa lihat. Ya. Manusia lihatnya cuma kita on stage. Nah Tuhan tuh bisa lihat semuanya gitu kan. Jadi kalau hidup kita bermasalah ya nggak bakal punya dampak. Nah aku kan kasih ilustrasi yang simpelnya kayak gini. Aku tuh diberkati suatu kali ke Philip waktu itu khotbah tentang Esther. Itu kan Esther tuh sebelum menghadap raja, dia tuh kan harus punya 1 tahun untuk mau ketemu raja tuh jeda waktu 1 tahun tuh. 6 bulan pertama itu dikasih namanya minyak mur itu untuk mendetoks racun-racun dalam tubuh gitu. 6 bulan berikutnya itu dikasih namanya minyak kasai, itu kayak wangi-wangian, sehingga waktu ketemu raja itu tuh bener-bener tubuhnya bersih dan wangi gitu loh. Dan itu tiap hari kerjanya itu berendam di sana. Nah bayangin setelah 6 bulan itu nggak perlu pakai semprot apa-apa, itu namanya aroma kewangian alami. Itu udah kayak nyerap di tubuhnya jadi sepaket gitu loh. Dia lewat, Esther lewat, orang tahu ini Esther nih. Gitu. Nah itu sama dengan orang yang memang tiap hari itu benar-benar tinggal dalam hadirat Tuhan. Nggak usah kebanyakan gaya. Apapun yang keluar dari hidupnya itu benar-benar kayak orang bisa merasakan the presence of God. Karena kamu tinggal di sana. Karena kamu berjalan bersama dengan Tuhan every day.
itu yang bikin beda. Gitu. Jadi nah bicara tentang konteks pelayanan ini sama. Kalau kita nggak pernah membangun dalam keseharian kita, ya pelayananmu nggak akan kosong. Dan perjuangannya aku ngomong nggak gampang. Aku tuh tiap kali mau kayak kemarin pelayanan di gereja di Surabaya gini, itu tuh aku nggak siapin cuma 1 khotbah loh. Aku siapin bisa 4 khotbah. Dan aku ngomong sama Mario ketika sekali kayak gini padat banget, aku persiapannya banyak banget. Ini lebih rempong daripada cuma ngurusin lagu nih. Gitu loh. Terus aku tuh sampai di situ langsung gini, Tuhan mana yang Tuhan mau? Aku cek, oh yang ini aja sampaikan. Persiapan itu panjang, perenungan itu panjang. Itu 4 khotbah, 4 tema berbeda semua. 4 tema berbeda semua. Kayaknya itu perenungan panjang. Nggak gampang beneran. Aku ngomongnya kalau kita nggak benar-benar hidup dalam perenungan yang kuat, ya dalam menghidupi penyembahan setiap hari ya nggak bakal dampaknya ya segitu doang gini loh. Poinnya gini, ada harga, ada kualitas. Ya bicara konteks, kamu siap bayar harganya, ya kamu akan mendapatkan kualitasnya, kamu akan mendapatkan rewardnya. Jadi ya itu menurut aku sih itu yang harus benar-benar dibangun, nggak cuma sekedar ya kita kan. Aku punya satu prinsip, perenunganku 15 tahun pelayanan ini adalah jangan pernah andalkan 1 lagu doang. Sampai hari ini aku keluar lagu baru terus kan, tanpa kita pernah tahu mana lagu yang tiba-tiba bang kena, nggak pernah tahu. Bisa jadi mungkin ada beberapa lagu yang cuma berbicara kepada kalangan tertentu, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi paling nggak semua lagunya itu berbicara. Setiap lagu punya pendengarnya masing-masing. Gitu. Mau nyentuh 1 orang juga nggak apa-apa, gitu loh. Penyembahan itu terjadi di tempat yang nggak terlihat, tapi termanifestasikan di tempat yang terlihat. Ini kita ngomongin step by stepnya ya. Semisal ini udah selesai produksi nih, udah misi mastering segala macam, udah siap untuk dipublish lah. Itu langkah-langkahnya gimana sih, Gu?